Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video pembelajaran tentang pengantar akuntansi Artifakta. Kali ini saya akan melanjutkan materinya yaitu mengenai depresi, lalu kemudian dilanjutkan dengan akuntansi untuk aset tidak berwujud, serta satu materi pengayaan yaitu pertukaran aset. Oke, depresi ya. Kita tahu bahwa usaha itu macam-macam. Ya, perusahaan itu memiliki bidang usaha macam-macam. Nah, salah satunya adalah dalam bidang tambang, bisa tambang minyak, mineral, batu mulia dan lain sebagainya. Nah, ketika sebuah perusahaan itu melakukan usaha tambang, kan mereka pasti membangun fasilitas tambang. Nah, fasilitas tambang yang tertanam atau yang dipasang ya dalam sebuah kawasan ya akan kemudian segala biaya yang terkait ya untuk membangun fasilitas agar dia dapat mengekstraksi isi dari bumi itu ya ke permukaan itu nanti akan diakumulasikan ke dalam satu akun namanya fasilitas tambang gitu ya, entah itu tambang minyak, tambang emas dan lain sebagainya. Nah, fasilitas yang tertanam di situ, dipasang di situ, misalnya berupa rig, misalnya berupa sumur bor dan lain sebagainya, termasuk biaya izin untuk mengelola tambang tersebut, kemudian sampai ke biaya untuk merecovery ya atau merestorasi tambang tersebut setelah nanti selesai ditambang, semua selesai dimanfaatkan semua itu harus dikembalikan lagi untuk menjaga kelestarian lingkungan, itu semuanya harus disatukan dalam namanya akun fasilitas tambang. Nah, ini nanti semuanya akan didepresiasi, tapi istilahnya beda ya. Untuk semua fasilitas yang dipasang, yang pengeluarannya itu dikeluarkan dalam rangka untuk menambang atau mengekstraksi kandungan bumi yang ada di dalamnya itu depresiasinya disebut sebagai depresi ya, beda dengan aktivitas tetap biasa. Dia disebut depresi. Oke, seperti itu. Nah, jadi tadi ya komponen-komponennya seperti apa namanya? Yang pertama adalah misalnya izin ya, biaya biaya untuk mendapatkan hak penambangan misalnya, gitu ya. Kemudian biaya-biaya untuk melakukan eksplorasi ya, untuk mencari cadangan dan membuktikan apakah ada cadangan mineral atau minyak yang ada di dalam kawasan tersebut. Kemudian juga biaya-biaya seperti pembuatan rig gitu ya, kemudian sumur bor dan lain sebagainya, sampai biaya untuk merestorasi gitu ya kawasan tersebut agar menjadi seperti semula setelah semuanya selesai ditambang gitu ya. Jadi ini estimasi biaya ke depan. Nah, ini semua nanti akan diakumulasikan gitu ya ke dalam akun namanya biasanya fasilitas tambang atau tambang emas, tambang minyak dan lain sebagainya ya. Bisa seperti itu. Dan ini ya masuk ke aset tetap gitu ya, dan dilakukan depresiasi ya, tapi ini istilahnya baru itu depresi. Nah, kalau depresiasi itu berdasarkan misalnya masa manfaatnya. Kalau ini dasarnya beda. Dia akan didasarkan pada potensi seluruh cadangan tambang yang diperkirakan terdapat di area tersebut yang dikelola oleh perusahaan gitu ya. Nah, ini misalnya suatu perusahaan atau bisnis itu membayar totalnya 400.000. Misalnya ini total semuanya ya, mulai dari biaya izin lahan misalnya ya, atau untuk pembelian tanahnya, kemudian untuk membangun rignya, membangun tower, membangun sumur bor dan lain sebagainya, sampai ke biaya estimasi untuk melakukan restorasi gitu. Semuanya katakanlah 400.000. Total biayanya adalah 400.000. Dan fasilitas tambang ini di luar fasilitas yang sifatnya dia bisa dipindahkan ke tambang yang lain ya, misalnya kayak
ada truk di situ ya, ada eskavator gitu. Itu kan sifatnya dia kalau selesai tambang di situ itu bisa digunakan di tempat lain gitu ya. Itu nggak masuk di sini, nggak masuk ya. Itu dicatatnya tetap kayak machinery seperti aset tetap biasa. Tapi kalau fasilitas yang dia fix di situ, ditanam di situ gitu ya, dan kemungkinan besar itu tidak bisa digunakan lagi, dipindahkan ke situs atau tempat pertambangan yang baru yang lainnya, ya itu masuk ke sini ya. Intinya yang sifatnya itu fix di situ, tidak berpindah-pindah dan relatif tidak bisa digunakan lagi ketika tambang di situ sudah selesai dimanfaatkan. Oke. Nah, bagaimana menghitung depresinya? Ya, menghitung depresinya yang pertama adalah hitung tarifnya dulu. Ya, yang pertama adalah menentukan tarif per ton atau persatuan ini ya, cadangan atau kandungan mineral atau minyak atau gas yang ada di area tersebut. Misalnya kalau ini kan biji besi katakanlah gitu ya, diperkirakan cadangannya sekitar 1 juta ton. Jadi dia bisa mengambil 1 juta ton dari situ. Maka tarif depresinya adalah cost of resources gitu ya. Di sini cost of resources yaitu seluruh biaya yang diperlukan ya untuk perusahaan bisa melakukan eksploitasi atau mengambil cadangan atau ya tambang gitu ya dari dalam bumi itu gitu ya, dibagi dengan estimasi dari total cadangan yang ada di tempat tersebut. Jadi kalau ini total biaya dia adalah 400.000 dibagi 1 juta ton biji besi yang kemungkinan bisa diambil dari tempat tersebut, sehingga tarif depresinya adalah 0,4 per ton, 0,4 per ton gitu ya. Nah, misalnya di salah satu tahun, di tahun tertentu itu perusahaan melaporkan bahwa dia berhasil untuk mengekstraksi ya atau mengeksploitasi atau mengambil sebanyak 90.000 ton biji besi di tahun tertentu. Maka seluruh fasilitas itu akan didepresi menggunakan data ini ya. Setelah kita tahu bahwa diketahui 90.000 ton berhasil diambil, maka berapakah depresi tahun itu? Depresi tahun itu ya jumlah yang telah berhasil diambil dikalikan tarif per tonnya. Tarif per ton tadi kita udah hitung 0,4. Maka tarif atau pengeluaran depresi untuk tahun itu adalah 36.000. Gitu ya, 36.000. Nah, nanti jurnalnya adalah depletion expense gitu ya. Ini masuklah baru pada accumulated depletion. Ya. Nah, accumulated depletion nanti akan mengurangi nilai dari aset aset fasilitas tambangnya. Jadi accumulated depreciation itu sifatnya kayak accumulated depreciation ya. Jadi kalau fixed asset itu kan misalnya equipment gitu kan ya. Equipment itu kan dikurangi dengan accumulated depreciation di neraca. Ya kan, misalnya ini 1000, depresiasinya 200, maka total book value-nya adalah 800. Depresi juga gitu, misalnya ini tambang emas gold mine gitu ya, nilainya 10.000 misalnya gitu ya, dikurangi dengan accumulated depletion, katakanlah ini 1000 gitu ya, maka nilai buku dari fasilitas tambang emas tersebut adalah 9.000 gitu ya. Itulah depresi. Nah, oke, sekarang kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu mengenai intangible asset ya, atau aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud ini adalah kumpulan atau beberapa aset-aset yang memang digunakan dalam bisnis ya. Wujudnya itu mungkin tidak bisa kita ketahui ya, tetapi manfaatnya bisa ya. Contohnya contoh dari aset tak berwujud ini misalnya paten. Paten itu adalah hak eksklusif ya yang
timbul ketika kita mendaftarkan gitu ya, penemuan. Ya, bisa penemuan sebuah cara untuk membuat sesuatu. Misalnya mempatenkan cara membuat baterai gitu misalnya dari bahan nikel gitu misalnya, atau paten cara membuat layar handphone yang bisa dilipat seperti itu. LCD yang bisa dilipat itu kan sulit ya, yaitu kan butuh pengetahuan atau butuh keahlian tertentu supaya kita akhirnya menemukan caranya, atau cara membuat ayam goreng yang enak gitu ya. Kayak KFC itu kan punya 11 bumbu rahasia gitu ya, itu dipatenkan tuh karena tidak mudah untuk meniru ya, atau membuat ayam goreng yang enaknya seperti dia gitu. Itu paten. Ada juga namanya copyright. Ya. Oh, saya ke paten dulu. Nah, paten ini ya setelah kita menemukan dan kita daftarkan itu ya, itu kita punya hak eksklusif bahwa orang lain tidak, kalau meniru, kalau dia tahu ya dan dia menggunakan tanpa izin itu bisa kita tuntut. Nah, orang yang punya paten itu bisa menawarkan ke pihak lain untuk, mau nggak kamu misalnya tak ajarin caranya nih, saya punya patennya, nanti kamu bisa pakai cara saya, yang penting nanti setiap produk yang kamu hasilkan saya dapat royaltinya, seperti itu. Jadi si penemunya ini kayak punya hak eksklusif. Copyright, kalau copyright itu kayak bukan kayak, artinya hak cipta, istilahnya di Indonesia itu hak cipta. Nah, hak cipta ini juga seperti hak eksklusif yang memberikan benefit atau royalti kepada si pemegangnya. Contoh, apabila kita menjadi komposer atau pencipta lagu, gitu ya, kita menjadi pencipta lagu. Nah, setiap lagu kita misalnya diputer di sebuah mall ya, itu mall itu harus bayar ke kita karena dia menggunakan lagu kita dalam bisnisnya dia, gitu. Misalnya lagu kita dipakai untuk soundtrack film, maka ya film itu harus bayar royalti ke kita, gitu. Trademark atau merek dagang. Nah, ini kalau kita mendaftarkan merek gitu ya, baik itu logo, tulisan, lambang, atau apapun lah ya tentang sebuah bisnis. Dan kemudian goodwill. Nah, goodwill nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Nah, intangible asset ini kan secara fisik kita tidak bisa melihatnya. Secara fisik itu mungkin ya tidak kelihatan, tetapi secara manfaat dalam bisnis itu kelihatan. Ya, manfaatnya jelas kelihatan. Makanya disebut sebagai intangible asset. Nah, bagaimana akuntansi intangible asset ini? Ya, terkait dengan depresiasinya, nah itu dibagi dua. Intangible asset itu sifatnya ada yang umurnya terbatas dan umurnya tidak bisa ditentukan atau tidak terbatas. Nah, kalau umurnya terbatas, maka dia wajib didepresiasi. Nah, depresiasi untuk intangible asset ini namanya beda. Namanya adalah amortisasi. Itu ya, amortisasi. Nah, amortisasi sedikit juga berbeda dengan depresiasi. Kalau depresiasi kan kalau kita nyatet itu depreciation expense pada accumulated depreciation gitu ya. Tapi kalau amortisasi itu dicatatnya amortization expense, langsung di kreditnya itu bukan pakai accumulated depreciation, tetapi langsung kredit pada akun intangible assetnya. Misalnya paten, yang di sininya paten. Gitu. Ya, dia berbeda. Ya, berbeda. Seperti itu. Nah, intangible asset juga ada yang sifatnya umurnya tak terbatas. Umurnya itu panjang banget hingga kita tidak mengetahui sampai kapan. Seperti halnya kayak tanah. Tanah itu kan nggak didepresiasi kan. Tetap yang tidak didepresiasi itu tanah. Ya karena tanah itu batas masa manfaatnya kita nggak tahu. Sehingga seperti dia dianggap selamanya. Kayak gitu. Nah, kalau ada aset tidak berwujud yang punya karakteristik umurnya itu sangat panjang dan tidak bisa ditentukan batasnya, maka dia tidak diamortisasi. Tidak boleh diamortisasi. Diamin aja. Gitu.
Tapi ketika nanti nilainya itu dianggap turun, misalnya kita punya merek dan mereknya udah nggak terlalu laku lagi gitu misalnya. Katakanlah dulu kita mungkin pernah kenal namanya BlackBerry, dulu itu sangat fenomenal banget. BBM, BlackBerry Messenger itu nilai mereknya itu mahal sekali mungkin. Tapi kalau sekarang mungkin udah nggak ada nilainya gitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, maka ketika ada penurunan nilai itu tidak diamortisasi, tapi nanti ada namanya impairment atau penurunan nilai. Ini beda ya, beda dengan amortisasi. Ini akan teman-teman pelajari ya di semester 4 ya, ketika teman-teman belajar intermediate accounting. Untuk sekarang belum dulu, oke? Jadi kalau intangible asset ada dua tadi ya, diamortisasi ada yang tidak. Yang diamortisasi adalah yang umurnya terbatas ya, bisa 10 tahun, bisa 8 tahun, bisa 20 tahun gitu ya. Kalau yang aset tidak berwujud yang tidak diketahui masa manfaatnya atau dia panjang banget gitu ya, maka dia tidak diamortisasi. Nah, ini contohnya ya. Yang tidak diamortisasi itu contohnya adalah merek dagang ini umurnya kita yang nggak tahu batasnya sampai berapa, juga goodwill. Nanti akan saya jelaskan goodwill di belakang. Nah, kalau yang terbatas itu kayak paten dan hak cipta. Ya, paten atau hak cipta. Gitu. Itu terbatas. Yuk kita bedah satu persatu. Paten. Nah, paten ini biasanya umurnya ya, kalau di Indonesia secara default itu sekitar 20 tahun. Gitu ya, 20 tahun. Hak eksklusifnya itu hanya berumur 20 tahun. Setelah 20 tahun maka tidak eksklusif lagi. Artinya semua orang boleh menggunakan cara yang kita temukan 20 tahun yang lalu itu secara gratis. Gitu ya. Kita tidak punya lagi hak eksklusif untuk menerima royalti. Ya, dia diamortisasi karena sifatnya memang umurnya terbatas. Gitu ya. Nah, kemudian jika kita mendaftarkan paten ya, kita menemukan cara mendaftarkan paten itu kan butuh biaya ya, misalnya untuk bayar notaris, untuk biaya pendaftaran. Nah, itu semua biaya-biaya itu, biaya dalam rangka mendaftarkan paten itu masuk sebagai paten gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya kita kita sudah menemukan cara untuk membuat LCD yang bisa dilipat gitu ya. Kemudian kita mengembangkan produk, meneliti dan mengembangkan produk handphone gitu ya, dengan fitur yang layar yang bisa dilipat. Nah, itu biaya-biayanya nanti akan diakui sebagai paten. Misalnya kita membayar ilmuwan ya untuk mengembangkan produk berdasarkan paten yang kita atau cara yang tadi kita temukan, paten pada cash seperti ini. Terus misalnya kita mendaftarkan ke Dirjen Haki gitu ya di Kemenkumham, kita bayar notaris, bayar lagi gitu ya. Maka seluruh biaya tadi juga di jurnal ke paten pada cash bersama kita. Itu adalah bagian dari nilai paten itu sendiri. Itu termasuk apabila kita menghadapi gugatan dari orang lain. Ya, jadi seluruh biaya untuk mempertahankan paten itu juga nanti di jurnal ke paten pada cash seperti itu. Ya, dia diamortisasi. Contohnya gimana? Misalnya sebuah perusahaan namanya National Labs itu membeli paten. Nah, paten itu juga bisa dibeli. Jadi nanti haknya berpindah. Misalnya perusahaan A, Samsung gitu ya, punya teknologi untuk melipat tadi. Menemukan teknologi bagaimana cara membuat layar yang bisa dilipat. Gitu ya. Kemudian tiba-tiba Apple pengen tuh, wah, pengen paten itu buat dia aja gitu ya. Kemudian dia bilang ke Samsung, Samsung, aku mau dong gitu kan. Tapi aku mau beli semua patenmu yang tadi, cara membuat ponsel lipat gitu ya. Misalnya harganya berapa gitu, misalnya 720 gitu ya. Ya sudah, nanti Apple membeli sehingga hak eksklusifnya akan berpindah ke Apple. Jadi semua nanti yang menggunakan cara itu harus bayar royalti ke Apple gitu ya. Nah, ini misalnya seperti itu.
ada perusahaan membeli paten harganya 720.000 ya. Ini masa manfaatnya sekitar 8 tahun. Gitu ya, misalnya. Nah, bagaimana menghitung amortisasinya? Ya udah, per tahunnya dihitung dulu 720 dibagi 8 sama dengan 90.000. Nah, sehingga kemudian di jurnal lah pada tahun itu amortization expense pada paten sebesar 90.000. Itu ya. Kebetulan paten ini di amortisasi secara garis lurus. Gitu. Itu ya. Contoh. Ingat ya, kreditnya nggak boleh accumulated amortization, tapi langsung ke aset tak berwujudnya, paten. Copyright ini adalah hak cipta. Misalnya kita membuat karya seni, ya berupa mungkin film, musik, ya seni pertunjukan dan lain sebagainya. Itu kita bisa mendaftarkan hak yang dilindungi undang-undang sehingga kita mendapatkan hak eksklusif ya, di mana setiap orang ketika menikmati atau memanfaatkan karya kita, maka dia harus bayar royalti ke kita. Itu misalnya kita bikin buku gitu ya. Nah, ini masa manfaatnya bisa lama lagi, 70 tahun. Bayangin 70 tahun. Jadi teman-teman di sini kalau punya keahlian membuat karya, ya misalnya bikin lagu atau bikin film atau apa, itu patenin daftarkan haknya ya. Kemudian kalau misalnya kalian bikin musik gitu ya, yaudah jalan ke publisher, kemudian urus, biasanya akan diurus gitu ya haknya. Nanti teman-teman bisa tayangkan juga di YouTube gitu kan. Dan ketika hak ciptanya di teman-teman, ketika lagu Anda di cover oleh orang lain, maka Anda berhak mendapatkan bagian dari keuntungan orang yang cover lagu itu. Atau ada mall yang menggunakan lagu Anda, restoran yang menggunakan lagu Anda, sebuah event yang menggunakan lagu Anda untuk berbisnis gitu ya, maka Anda mendapatkan royalti ya. Jadi uang itu kayak ngalir sendiri ya, selama 70 tahun. Nah, seperti itu. Oke. Ini diamortisasi ya, sesuai dengan masa manfaat. Oke. Kemudian trademark, trade name, merek dagang. Merek dagang itu misalnya berupa kata-kata, lambang, simbol, jingle, gitu ya, dari suatu perusahaan atau produk. Misalnya tadi ya Big Mac ini kan produknya McD ya, Jeep ini adalah merek sebuah mobil, itu ya, kemudian Coca-Cola dan lain sebagainya. Nah, merek ini sifatnya sebenarnya dia tidak terbatas ya. Umurnya panjang ya, tapi biasanya dilakukan dengan perpanjangan. Jadi diperpanjang terus kalau memang mereknya masih diperpanjang setiap 20 tahun itu bisa diperpanjang terus pokoknya hingga tak hingga itu ya. Nah, ini karena sifatnya yang umurnya sulit untuk ditentukan batasnya, maka dia tidak diamortisasi gitu. Franchise, nah ini hak franchise ya, ini juga ini sifatnya mayoritas adalah terbatas ya, sepertinya ketika terbatas ya diamortisasi. Kemudian goodwill, nah ini goodwill ini apa sih? Goodwill ini semacam reputasi teman-teman yang terjadi, hanya bisa terjadi ya ketika suatu perusahaan itu membeli perusahaan lain. Contoh, perusahaan A membeli atau mengakuisisi perusahaan B. Nah, ketika jual beli perusahaan, itu biasanya nilai dari perusahaan itu, ya salah satu dasarnya adalah seluruh nilai pasar ya dari aset yang dimiliki, ya aset yang dimiliki oleh B. Misalnya aset yang dimiliki oleh B, total asetnya semua ya, mulai dari aset lancar, aset tetap, intangible, semuanya itu, misalnya nilainya adalah misalnya 10 miliar gitu ya, 10 miliar. Dibelilah oleh A. Tetapi ternyata dalam kesepakatannya B itu minta harganya 17 miliar. Padahal seluruh aset dia kalau diidentifikasi itu nilai pasarnya cuma 10 miliar, tapi si B minta 17 miliar. Saya minta 17 miliar. Walaupun aset saya kalau diidentifikasi semua itu cuma 10 miliar. Tapi karena saya merasa bahwa ya
saya lebih dari itu gitu, karena saya punya reputasi, saya punya peluang dan lain sebagainya. Dan katakanlah A setuju, ya A setuju. Ketika A membeli B, ini kan seluruh asetnya akan ditransfer ke A kan gitu kan. Ini kan 10 miliar, gitu kan. Tapi karena transaksinya itu nilainya 17 miliar, lah 7 miliarnya itu apa? Kan gitu ya. 7 miliarnya itu apa? Kan seluruh asetnya nilainya cuma 10 miliar. Terus kita beli 17 miliar, yang 7 miliarnya itu apa? Nah, 7 miliarnya itu adalah goodwill. Ya, yang itu bisa menandakan uang yang kita harus bayarkan karena perusahaan yang kita beli itu reputasinya sangat bagus. Reputasinya sangat bagus. Ya, mungkin karena manajemennya bagus, produknya bagus, karyawan-karyawannya sangat hebat gitu ya. Sehingga ya harganya memang harus harganya akhirnya tinggi gitu ya, melebihi total aset yang bisa diidentifikasi. Jadi kayak 7 miliarnya apa ya? Ya udah, itu adalah sebuah penghargaan atas sebuah reputasi, namanya goodwill. Gitu. Goodwill. Dan ini tidak diamortisasi. Itulah goodwill. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana sih pencatatan aset tetap itu? Nah, ini contoh komplit ya, berbagai macam aset tetap. Yang pertama di sini adalah aset tambang ya, yang didepresi. Nah, ini ya. Ini termasuk dalam property, plant and equipment atau aset tetap gitu ya, jangka panjang. Nah, dia nilai awalnya adalah 530, ini cost-nya, dan ini adalah akumulasi depresinya, sehingga netnya 320. Kemudian ini ada land itu tidak didepresiasikan ya. Kemudian building dikurangi accumulated depreciation ya. Cost-nya sekian dikurangi depresiasi, akumulatif depresiasi, sehingga nilai bukunya net 7.100 dan seterusnya sampai equipment. Kemudian, nah ini berarti kan kita udah tahu nih, ini ada aset tambang, ini ada aset tetap biasa. Nah, gitu ya. Terus intangible asset biasanya diletakkan di bawahnya aset tetap, ya. Itu ada di neraca tuh, atau di statement of financial position. Misalnya kita punya paten, trademark, dan goodwill. Misalnya seperti itu. Ya, itu didata semua di dalam neraca. Ya, intangible asset itu terpisah dia di kelompok namanya aset tak berwujud atau intangible asset. Ya, itu tadi bagaimana penyajian di neraca. Sekarang kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu tentang pertukaran aset. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang pembelian aset, perolehan aset, kemudian depresiasi, pelepasan aset, dibuang, dijual gitu ya. Nah, ini ada yang namanya ditukar. Kan kadang ada perusahaan A, perusahaan B masing-masing punya aset tapi pengen tukeran. Kayaknya aku seneng deh sama asetmu yang itu gitu. Misalnya truk ya. Wah, kayaknya truknya aku dulu nyari yang ini tapi nggak dapet nih gitu misalnya. Terus si perusahaan B, oke lah, aku juga nggak apa-apa, ini juga kayaknya nggak terlalu aku pakai, tapi tukeran ya gitu. Aku juga mau tuh mobilmu yang itu gitu. Ya udah, yuk tukeran, yuk truk ditukar sama mobil gitu, misalnya mobil biasa gitu ya. Nah, itu seperti itu. Itu adalah exchange. Nah, ketika perusahaan itu melakukan pertukaran, ya ada pertukaran aset, ini perlu diketahui atau dilihat dulu apakah ada substansi komersialnya atau tidak. Apa itu substansi komersial? Pada dasarnya substansi komersial itu kayak ini tuh ada efek bisnisnya nggak sih? Ada efek bisnisnya nggak sih? Efek bisnis itu adalah kalau di sini dikatakan ngefek di potensi arus kas di masa mendatang. Gitu ya. Contoh misalnya gini. Contoh misalnya perusahaan A itu punya misalnya
mobil gitu lah, mobil biasa. Nah, B itu punya truk kayak gitu ya. Nah, A ini merasa membutuhkan truk ya untuk mengembangkan bisnisnya. Tapi dia nggak punya, sementara dia punya mobil biasa, katakanlah mobilnya ini merek atau mobilnya itu jenis mobil kecil gitu yang awalnya untuk si bos ini untuk operasional gitu ya. Mereka nggak punya mobil yang untuk barang gitu ya. Singkat cerita dia ketemu perusahaan B yang punya truk dan truk ini nganggur gitu ya, nggak banyak dipakai. Akhirnya mereka setuju untuk tukeran. Truknya B kemudian dimiliki A, mobilnya A kemudian dimiliki B. Nah, dengan A ini kemudian punya truk ya, truk ini bisa dipakai untuk mengembangkan bisnisnya, maka dengan kata lain ini bisa dianggap bahwa transaksi pertukaran ini punya efek bisnis. Karena apa? Ya karena si A akhirnya punya truk yang bisa dia gunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, berarti kan ada efek bisnisnya, berarti punya commercial substance gitu. Bagi A, bagi B, ya mungkin katakanlah sebenarnya dia butuhnya adalah mobil yang irit untuk operasional gitu. Sekarang dia punyanya truk yang boros katakanlah gitu. Nah, dengan dia punyanya mobil, dengan dia diganti itu tukeran itu punya mobil lebih irit, maka ya dia bisa juga dianggap punya efek bisnis di B kayak gitu ya. Ada nggak Pak contoh misalnya sebuah pertukaran yang nggak punya efek bisnis, misalnya kayak gini ya, A itu punya misalnya mobil, B juga punya mobil, keduanya ini speknya sama, spesifikasinya sama, tahunnya sama, mereknya sama, jenisnya sama, semuanya sama, kecuali misalnya catnya. Nah, A ini dulu ngincer yang warna merah tapi nggak dapat, habis. B ini dulu ngincer yang warna putih tapi nggak dapat. Ya, ternyata kedua perusahaan ini ketemu nih. Wah, ternyata cocok. Aku senang yang merah itu. Aku dulu nyari. Aku suka putihmu itu. Akhirnya mereka setuju untuk tukeran. Gitu. Nah, ketika ditukar, mobil dengan mobil yang speknya sama, mereknya sama, kegunaan fungsinya sama, hanya beda cat doang, itu bisa jadi bisa dikatakan bahwa dia tidak memiliki efek bisnis, dia tidak punya substansi komersial karena ya apa perbedaan cat doang gitu, kayak fungsinya sama juga, dia tidak punya nilai tambah dalam bisnis, dia tidak punya nilai tambah, tidak ada perbedaan yang signifikan antara barang lama dengan barang yang baru dalam pemakaian di bisnisnya mereka gitu. Berarti dia tidak memiliki efek bisnis atau tidak punya substansi komersial gitu. Nah, apa sih gunanya kok kita harus menentukan ini punya substansi komersial atau enggak? Karena ada aturannya. Ketika dia tidak punya substansi komersial, maka tidak ada pengakuan laba atau rugi dalam pertukaran tersebut. Ya, tidak ada pengakuan keuntungan atau gain, atau tidak ada pengakuan rugi atau loss. Tapi kalau dia punya substansi komersial, dia punya efek bisnis, maka dalam pertukaran kalau ada laba, ya laba itu dicatat atau diakui. Kalau dia ada rugi, ya rugi itu harus dicatat atau diakui. Itu bedanya. Oke, jadi kalau dalam soal nanti teman-teman harus yakin ini punya efek komersial nggak, punya substansi komersial nggak, punya efek bisnis nggak. Kalau enggak, maka tidak akan ada jurnal gain or loss. Ya. Tapi kalau ada substansi komersial dan teman-teman menemukan ada loss di situ, loss itu harus dicatat, gitu intinya. Ya. Nah, gain atau loss, keuntungan atau kerugian itu cara nyarinya gimana? Nah, gain itu didapat ketika nilai pasar dari aset lama yang akan kita tukar. Misalnya kita punya tadi ya mobil, akan kita tukar dengan truk. Nah, ketika nilai pasar dari mobil kita itu lebih besar dari nilai buku itu kan cost dikurangi accumulated depreciation ya. Kalau nilai pasar dari aset kita yang akan kita tukar itu ya, aset kita itu lebih gede daripada nilai buku, maka dia gain. Tapi kalau nilai pasar dari aset kita itu lebih kecil dari nilai buku, maka itu harus diakui sebagai loss.
ya, harus diakui sebagai loss. Contohnya, misalnya sebuah perusahaan Roland NV itu ingin menukar truknya yang lama ya ditukar dengan truk yang baru, semi truck itu kalau di luar negeri sebutan kayak truk yang gede ya, kayak trailer gede, semi truck yang baru. Tentunya secara sederhana kita sebenarnya sudah bisa menentukan ini punya substansi komersial nih. Karena truk yang lama, modelnya lama, mungkin sudah tidak efisien lagi, mungkin kapasitasnya beda. Ya ini kan truk sama semi truck ya, jenisnya aja udah beda, maka dia substansi komersialnya ada atau efek bisnisnya ada. Ini juga lama, ini juga baru gitu ya. Ya, karena ada efek komersial, maka wajib kalau ada gain atau loss wajib dicatat. Oke, sekarang kita bedah lagi. Dia punya cost 64.000, dulu dibelinya 64.000, sekarang accumulated depreciation-nya adalah 22.000. Ya, pada saat pertukaran nih. Terus si Roland ini ternyata ketika menukarkan truk lamanya dengan truk yang baru, dia harus membayar juga 17.000. Mungkin kayak tukar tambah. Truk yang lama diserahkan, terus dia tambah cash, terus dia dapat bawa pulang truk yang baru. Nah, ternyata truk yang lama ini punya fair market value atau harga pasar wajarnya adalah 26.000. Oke. Nah, salah satu yang harus kita temukan terlebih dahulu adalah cari gain atau loss. Ada gain atau enggak? Setelah tadi kita yakin bahwa itu punya commercial substance, berarti ada gain loss. Ada gain loss atau enggak? Karena kalau ada gain atau loss harus diakui. Cara ngitungnya ya cari dulu book value. Book value cara ngitungnya gimana? Ya cari itu cost-nya dikurangi dengan accumulated depreciation dari sini. Ketemu tuh book value adalah 42.000. Nah, ternyata nilai pasar dari aset kita yang lama yang kita mau tuker itu nilai pasarnya cuma 26.000. Padahal nilai bukunya 42, rugi dong kita ya. Rugi berarti loss. Maka kita seakan nilainya itu tidak terlalu dihargai karena nilai bukunya 42.000 ternyata di pasar cuman ya kira-kira laku 26.000 sehingga loss-nya adalah 16.000 gitu. Nah, setelah kita tahu loss-nya, maka kemudian kita jurnal. Jurnalnya seperti apa? Kalau saya ngejurnal itu ya urut dalam artian yang gampang. Yang gampang itu apa? Yang ada datanya dulu. Pertama, kan kita tukeran aset ya, aset lama ditukar dengan aset yang baru. Pasti akan ada entry aset yang lama dihapus, aset yang baru dicatat ya, muncul yang baru. Kita lihat di sini equipment ada di debit, equipment yang lama ada di kredit. Ini untuk menghapus yang equipment old untuk menghapus yang lama. Menghapus lama yaitu di kredit ya kan. Terus diisi kreditnya adalah sesuai dengan cost-nya 64. Udah tuh equipment lama di jurnal dulu. Gitu ya. Ini di jurnal belakangan boleh gitu ya. Terus apa lagi? Kita bayar cash 17.000, ya udah kredit 17.000. Udah tuh, ya kan? Terus apa lagi? Terkait equipment, ya equipment kalau dihapus pasti accumulated depreciation-nya juga dihapus, dan accumulated depreciation itu kan saldo awalnya kredit. Nah, kalau dihapus ya dia di debit 22.000. Terus ada data apa lagi? Ada data loss. Loss-nya tadi kita udah hitung yaitu 16.000. Nah, setelah itu sisanya pasti akan menjadi nilai aset yang baru. Karena kan tadi kita belum tahu yang ini ya, belum tahu yang ini kan. Ini kan kreditnya tinggal kita jumlahin aja. Ini kan total kreditnya adalah 1,781 gitu kan gitu. Sementara yang ini baru 38. Ya 38 ini 38.000, ini 81. Kan nggak balance. Nah, balance-nya ada di sini. 43.000. Nah, akhirnya menjadi balance lah. Ya, jadi urut aja. Jadi nggak usah pusing-pusing ya. Pokoknya kalau pelepasan aset, oke, equipment-nya di kredit dulu, accumulated depreciation di debit. Nah, ada gain or loss nggak? Oh, ada. Loss-nya 16.000.
Ada cash yang harus keluar nggak? Oh, ada 17.000. Nah, maka sisanya nanti pasti akan ke sini. Gitu ya. Ingat, loss itu selalu di debit ya. Kalau gain itu di kredit. Nah, nilai 43.000 atau nilai aset yang baru tadi, ya, nilai aset yang baru 43.000 tadi sebenarnya bisa juga dicari secara langsung ya, tidak pakai jurnal gini. Caranya gimana? Caranya adalah fair value dari aset lama kita ya ditambah dengan cash yang kita bayarkan. Ya. Jadi fair value aset lama itu kan 26.000 ya, 26.000 ditambah dengan cash 17. Maka ketemu 43.000 dan ini adalah nilai dari equipment yang baru. Gitu. Ini kalau loss ya. Kalau gain gimana? Kalau gain misalnya ini Mark Express menukarkan peralatan untuk delivery-nya itu yang tua ya untuk aset delivery yang baru. Misalnya dia cost-nya 40.000, accumulated depreciation-nya 28.000. Aset yang lama itu nilai pasarnya 19.000 dan Mark ternyata juga harus nambah cash yang bayar 3.000. Ini ada commercial substance nggak? Bisa dibilang bisa ya, karena apa? Kita alatnya lama ditukar sama yang brand new ya, brand new delivery equipment atau yang baru. Yang baru itu kan bisa jadi dia lebih efisien, dia lebih bagus, kapasitasnya lebih besar, lebih canggih gitu kan, sehingga dia dianggap bisa atau mempunyai efek bisnis. Yuk kita cari gain or loss-nya ya. Nah, pertama cari book value. Book value dari aset lama itu 40.000 ya kan, cost-nya 40.000 dikurangi depresiasi akumulasi adalah 28 sehingga book value-nya adalah 12. Setelah tahu book value, terus kita cari tahu fair market value-nya berapa atau nilai pasar dari aset lama kita berapa. Ternyata 19.000. Jadi kita di buku itu menganggap nilainya cuma 12, ternyata di pasar nilainya sudah jadi 19 sehingga itu dikatakan gain. Gain-nya adalah selisihnya ini 7.000. Jadi ada gain karena ini ada substansi komersial dan ada gain, maka harus dicatat gain-nya. Gitu ya. Jurnalnya akan seperti ini. Paling gampang ya ini, equipment old di kredit, hilang tuh. Accumulated depreciation di debit, dah hilang. Saldo di pada saat pertukaran gitu ya. Terus kita bayar cash kredit 3.000 ya. Terus tadi ada gain 7.000. Pasti sisanya ke sini. Equipment new gitu, teman-teman. Equipment new tadi ini juga bisa kita cari dengan cara apa? Yaitu fair market value dari aset yang lama 19.000 gitu ya. Ditambah dengan kas yang dibayarkan yaitu 3.000. Totalnya 22.000. Itu sama. Nah, gitu. Ya, kiranya itu tadi ya teman-teman materi terakhir untuk aset tetap di pengantar akuntansi 2 kali ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga membantu teman-teman dalam belajar. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya di video-video pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.